STIS SB tahun yang kedua ya. Sebagai perguruan tinggi baru tentu butuh belajar, butuh ilmu, butuh pengalaman, dan kami mengadakan seminar yang kami mengambil tema membangun bisnis secara islami, karena kita akan memanfaatkannya sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah sama Saleh Budiman dan orang tua namanya. Sehingga kami mengambil tema ini karena tentu ingin mengajak warga masyarakat, khususnya para UMKM, berbisnis secara Islam, berbisnis secara di luar Islam, tapi berbisnis secara Islam. Karena kita kan sebagai mayoritas Muslim ya, mayoritas beragama Islam, berbisnisnya secara Islam. Kami nomenklatur sekolah tinggi ini tentu nomenklaturnya Islam, jadi memberikan mata kuliah kepada para mahasiswa berdasarkan petunjuk dari Kementerian Agama adalah mata kuliah yang berbasis secara Islam. Insya Allah ini terbekali dengan dosen-dosen yang muda, dosen-dosen yang sudah magister. Kami sekalipun memang lembaga baru dekat bimbingan dari Kementerian Agama, membekali para mahasiswa-mahasiswanya belajar ekonomi Islam. Jadi berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan ijma' para ulama, tentu ini berbekali insyaallah, sehingga ketika mereka menjadi sarjana adalah mereka yang kafir, mereka yang sudah mempelajari Islam, berbisnis secara Islami, tentu mudah-mudahan memberikan bekal buat mereka ketika mereka nanti berusaha. Tapi tasyahud ini mahasiswa kami juga ada yang mahasiswa yang sudah terbiasa berbisnis seperti UMKM Bazar ini kan, bukan orang lain tapi sebagian adalah mahasiswa karena sudah terbiasa bisnis, dibimbing oleh lembaga di mana mahasiswa itu adalah juga seperti santri ya, dibimbing oleh kiainya, dibimbing oleh pimpinan pesantrennya, bukan hanya mengaji tapi juga berbisnis ya. Artinya melakukan usaha-usaha yang itu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Ini tadi juga ada beberapa MOU yang dilaksanakan dalam bidang apa nih? Ya, MOU kami dengan perbankan kan. Itu ini tasyahud minimal karena sponsor, bank itu memberikan sponsor, memberikan dukungan terhadap kegiatan seminar ini. Karena kan tentu seminar ini butuh biaya, bukan hanya dari peserta, bukan hanya dari bazar, tapi juga adalah dari sponsor. Ya, selama sponsor memberikan dukungan dan selama itu menjalin MOU-nya, kebersamaan saling mendukung, kenapa tidak? Inilah kami sudah lakukan MOU dengan 3 bank yang semuanya berbasis. Haji, sebetulnya tantangan terberat nih bagi para UMKM khususnya ya berbisnis secara Islam itu apa sih sebetulnya? Nah ini sebagaimana tadi terbekali dari pemateri ya, Syauqi tadi menyampaikan bahwa bisnis itu adalah harus mindsetnya. Mindset berarti pola pikirnya. Pola pikir bukan sebagai buruh, pola pikir bukan sebagai pekerja, tapi pola pikir sebagai pengusaha. Tentu ini juga harus dibekali dengan literasi ya, dengan literatur yang dibaca terus sehingga mindsetnya berubah. Jadi mindset entrepreneur, mindset pengusaha ini butuh waktu, butuh proses. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti seminar ini, mudah-mudahan ya, secara perlahan tapi pasti merubah mindset yang tadinya mindsetnya pekerja menjadi mindsetnya sebagai pengusaha. Jadi Pak Abu Syafiq juga membandingkan produktivitas kita ya dengan negara luar ya, negara yang ada di luar Indonesia ini masih butuh produktivitas untuk meningkatkan kapasitas SDM kita. Mudah-mudahan ya STIS, SD memberikan kontribusi untuk para mahasiswa dengan bimbingan para dosen yang sudah sama punya visi yang sama dengan kami yang saya sebagai pimpinan di STIS. Oke, jadi intinya barangkali ada sebuah kontribusi walaupun dengan SDM UMKM yang memang cukup perlu di-upgrade ya. Iya, ini UMKM kan harus terbekali ya, bukan hanya live, bukan hanya skillnya saja. Ya,
Ini sekian sudah, insya Allah mereka sudah punya keahlian di bidang keahliannya masing-masing kan. UMKM apa kan, produk apa kan. Tapi tak kalah pentingnya adalah dibekali mindsetnya. Sekarang UMKM 5 atau 10 tahun kemudian bisa jadi pengusaha. Tergantung mindset dari sumbernya. Satu Tasikmalaya kan sangat banyak. Kita harus butuh positif. Tentu by process oleh pemerintah itu sendiri, by process oleh sendiri, karena ada kemitraan ya. Jabatan kemitraannya dalam usaha kan pasti butuh modal ya. Tapi tak kalah pentingnya adalah butuh lembaga yang secara transparan tapi pasti kemudian berubah konsep tidak menjadi gunakan tapi menjadi pengusaha yang selalu memperhatikan menjadikan dengan pemerintah kami dengan lembaga pendidikan kami menyampaikan spiritualnya mereka pun bisa berjalan kembali. Ada pepatah kegagalan adalah kesuksesan yang terbaik. Kita syukuri saja, kita imani saja, karena hakikatnya Allah memberikan takdir sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya adalah salah satu sarjana bimbingan Tokatawar sebagai sarjana sosial ekonomi pertanian Singapura. S2-nya pun Magister Ilmu Ekonomi Pertanian Unsil Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Kalau ibaratkan kita menanam padi, jangan berharap. Saya ingin bercerita tentang success story, tapi takutnya malah membicarakan diri sendiri. Ya, tapi nanti insya Allah saya selipkan di tengah-tengah materi supaya ada wawasan. Saya adalah memang pendiri rumah zakat, tetapi 2009 saya sudah mengundurkan diri dari rumah zakat. Saya tidak pernah belum tentu setahun sekali ke rumah zakat. Sekarang sudah diteruskan oleh anak-anak. Kenapa saya perlu sampaikan? Takutnya ada orang rumah zakat sampaikan saya nggak mengaku rumah zakat. Takut mereka marah. Baik Pak, saya ingin menyampaikan negeri indah dan kaya Indonesia dan realitas kaum muslim. Ibu sekalian, baik kita lanjut kita karena waktu kita. Next. Ramalan John Naismith tentang pertumbuhan ekonomi Asia. Jadi John Naismith ini bukunya lama, saya tahun 2000-an membaca buku dia bagus sekali. Apa kata John Naismith? Next. Orde waktu yang dibutuhkan oleh Asia untuk membangun ekonominya jauh lebih singkat dibanding orde waktu yang dibutuhkan oleh Eropa untuk membangun ekonomi. Itu kata John Naismith. Ya, Cina, Jepang, sekarang ada negara baru, ya, Vietnam, ya, India, kemudian India ya, Thailand, gitu. Itu Singapura ini eksportir kelapa sawit, minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi akhirnya di Singapura tidak satupun orang kelapa sawit. Kelapa sawit adanya di Indonesia dan Malaysia. Malaysia ini penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi eksportir kelapa sawitnya adalah minyak kelapa sawitnya dari Singapura. Kita harus mikir itu. Bagaimana kita kayak begitu ya. Next. Masalahnya adalah saya katakan negara-negara Asia yang tumbuh ekonominya kebanyakan adalah mayoritas non muslim. Singapura, Korea, Jepang, Cina, India dan lain-lain. Jadi ini PR buat sekalian. Ya, saya selalu mengatakan bahwa membangun usaha itu bukan soal kita mencari uang untuk memberi nafkah anak istri, untuk menjadi kaya, tapi ada misi yang jauh lebih besar dan suci. Ya, kita tahu bahwa 2% keluarga di Indonesia menguasai 50% buah. Kemarin ini ada konglomerat meninggal, bagi orang bagi waris, sebenarnya pajaknya gitu. Berapa yang dibagikan? 700 triliun dibagi oleh anak-anak. So, naros pernah nepangan atlas di meja 7 miliar atau 700 triliun. Ya, baru boro-boro ningali begitu dan pernah ningali dalam meja 7 miliar. Dan masalah dari ibu sekalian. Ya,
Oke, next. Jadi kemana negara-negara muslim? Kita sekarang ingin membeli pelajaran dari Singapura. Di Singapura itu, ibu sekalian, setiap orang harus menghasilkan uang. Ada orang yang tidak mampu menghasilkan uang dan minta itu diekspor. Ya, di koran-koran, oh beliau ini perlu bantuan Anda, akhirnya dia malu sendiri. Ya, awal 2000-an saya sekali membawa pegawai saya itu satu bis ke Singapura. Ya, saya kunjungan ke Singapore Airlines, ke NTUC, ya, supaya saya lihat, saya membandingkan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ya, wah luar biasa. Saya bilang, memang kita harus banyak belajar lah ya, kita harus open mind gitu. Di Singapura kita kayak begini. Next. Sekarang saya ingin bicara kenapa dunia Islam kaum muslimin tidak bangun, sehingga ekonomi Indonesia ini kebanyakan bukan kaum muslimin. 2% non Islam itu menguasai 50% lebih uang. Dan ini tantangan Pak. Gitu. Makanya saya pas mau ke sini tadi saya subuh ada subuh berangkat, pas di Limbangan aja ya. Ternyata April ya, hampir 99% perempuan yang di kerudung mau masuk pabrik. Ya, kasus di Bekasi itu ada yang mau diperpanjang karena kontraknya habis. Kata bosnya, boleh kamu perpanjang kontraknya, tapi staycation. Kamu harus menginap semalam dengan saya di hotel. Ya, dia nggak mau, tidak mau diperpanjang. Ramai panitnya Pak, kantor sedang ngomong itu gitu. Ramai kan, itu. Ya, sampai saya karena kenal dengan anggota DPR, saya bilang tolong bro. Tujuan seminar ini sebetulnya merupakan salah satu bentuk kinerja dari perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi di dalam acara ini, seperti yang kita tahu tadi disampaikan oleh Pak Haji Dedi bahwa saat ini itu kita ingin memberikan literasi kepada para UMKM terkait dengan pentingnya ekonomi syariah, transaksi syariah dengan sesuai dengan prinsip syariah. Makanya yang kita undang itu ada dari regulator OJK, dari Bank Syariah Indonesia, kemudian juga dari para pengusaha muslim nasional, ada Ustadz Abu Syauki dan dari autornya Pul Budiman Haji Insinyur Haji Ateng Jailani. Harapannya dengan kita menghadirkan para pelaku bisnis, regulator dan ada pendanaan, ini akan membuatkan sinergi yang positif yang bisa bermanfaat terhadap para UMKM khususnya di Kota Tasikmalaya. Seperti itu.